Bapa di surga, kami undang kehadiran-Mu Tuhan ketika kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu bekerja Tuhan di dalam hati kami masing-masing, agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam firman-Mu, untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu berkat-Mu melalui firman-Mu hadir di dalam hati kami, dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Shalom. Firman Tuhan sesuai dengan Almanak GMI adalah terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat ke-10. Sebelum kita membacakannya, saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Pada suatu hari, guru sekolah minggu bercerita kepada murid-murid sekolah minggunya. Dia bilang, anak-anak, pada suatu hari ada seorang yang bernama Lazarus. Karena tubuhnya pendek, dia mau melihat Yesus, nggak bisa. Jadi dia manjat ke atas pohon. Sampai di situ ada murid sekolah minggu langsung berdiri protes dia. Ibu salah, bukan Lazarus, itu Zakius. Lantas ibu bilang apa? Ntar anak-anak, cerita ibu kan belum selesai. Yesus melihat ke atas pohon dan Yesus berseru, hai Lazarus, turun kau, itu bukan tempatmu, itu tempat Zakius. Nah saudara sekalian, saya mengawali cerita ini bukan mau menceritakan guru yang tidak mau mengaku kesalahannya, bukan. Saya mau menceritakan tentang seorang tokoh yang tidak asing bagi semua orang Kristen, yaitu Zakius. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun sudah sangat kenal. Jadi ketika gurunya salah cerita, dia protes. Nah saudara sekalian, mari kita baca secara bersama-sama di dalam Zakius pasal kitab Lukas pasal 19 ayat 1 hingga 10. Kita baca bersama-sama dan kita menghayati ceritanya. Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat ke-10 kita mulai. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita saya ambil Zakius. Nah saudara sekalian, saya sudah katakan bahwa cerita Zakius ini adalah sangat dikenal baik oleh umat Kristen. Nah, di dalam pembacaan kita mengenalkan siapa Zakius. Zakius ini kepala pemungut cukai. Ya.
Kepala pemungut cukai ini selalu dibenci oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena dia dianggap kaki tangannya penjajah. Karena pemerintah Romawi memakai orang-orang Israel ini sebagai pemungut cukai untuk memungut pajak-pajak dari rakyatnya. Jadi Sakius ini selain dikatakan kepala pemungut cukai, dia orang kaya, dia sangat kaya. Jadi saudara sekalian, kalau dari profesi kita lihat kekayaannya dari mana? Dia nggak ada pekerjaan yang lain. Dia hanya bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Berarti uang dia yang banyak itu, kekayaannya adalah hasil dari pekerjaannya sebagai pemungut pajak. Nah, saudara sekalian, jadi kita dapat mengetahui bagaimana korupnya Sakius ini. Nah, dia tidak disenangi oleh orang banyak. Karena di dalam pembacaan kita ketika Yesus katakan, Sakius turunlah segera, aku mau menumpang di rumahmu. Lantas orang mulai ngoceh di situ. Mereka bersungut-sungut, mereka kasak-kusuk di sana. Kok Yesus mau sih numpang di rumah orang yang berdosa? Nah, saudara sekalian, selain Sakius itu kepala pemungut cukai, selain dia kaya, tetapi dia punya satu ciri. Tubuhnya sangat pendek. Jadi saudara sekalian, lengkaplah Sakius ini. Tubuhnya pendek, kalau tampil di depan umum, ya orang kurang hormat lah dengan dia. Bayangkan ya, kalau pembesar itu berdiri berjejer, ada yang satu pendek sekali. Bagaimana wibawanya? Ya, ditambah lagi karena perilakunya. Saudara sekalian, pada saat itu Yesus sedang melintasi kota Yeriko. Kita tahu bahwa kota Yeriko itu adalah sebuah kota di mana kalau orang mau ke Yerusalem harus melewati kota itu. Ya. Jadi kota Yeriko ini merupakan kota perdagangan, kota yang sangat ramai. Selain orang yang mau berziarah ke Yerusalem, orang pedagang-pedagang juga lewat di situ. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu pemerintah Romawi mendirikan kantor pajak di situ. Nah, jadilah kepala kantor pajak di situ Sakius ini. Jadi saudara sekalian, Alkitab mengatakan, walaupun demikian Sakius mempunyai satu kerinduan. Dia ingin melihat siapa sebenarnya Yesus. Kenapa ada kerinduan seperti itu? Karena berita tentang Yesus pada saat itu sudah sangat tenar. Karena Yesus pada saat itu adalah masa akhir pelayanannya di dunia. Karena dia mengarahkan dirinya ke Yerusalem untuk menuju ke salib. Jadi waktu itu Yesus benar-benar tokoh yang sangat terkenal. Bahkan kita ingat waktu Yesus dielu-elukan masuk ke kota Yerusalem, dia nunggang keledai. Begitu banyak orang mendukung dia. Hosana, diberkatilah dia datang dalam nama Allah. Begitu banyak orang yang mau mendukung Yesus. Karena apa? Karena mereka mendengar pengajaran Yesus penuh kuasa. Karena mereka yakin inilah Mesias. Mereka melihat tanda mujizat yang Yesus lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan orang mati pun dia bangkitkan. Mereka tahu inilah Mesias. Dan inilah raja kita untuk mendobrak pemerintah Romawi. Nah, saudara sekalian, jadi berita seperti ini si Sakius ini juga dengar. Sehingga timbullah hatinya, dia ingin melihat siapa sih tokoh Yesus ini. Kebetulan dia dengar bahwa Yesus akan lewat di situ. Maka dia mempersiapkan diri. Ketika dia punya kerinduan, dia punya keinginan, dia sudah siap diri. Ketika Yesus masuk ke kota itu, dia pun keluar. Tapi apa daya, karena orang banyak berdesak-desakan. Tubuhnya pendek, walaupun dia nyelip-nyelip juga nggak bisa ke depan. Akhirnya dia tidak putus asa. Dia lari mendahului orang banyak.
Saudara sekalian ingat ya, dia lari mendahului orang banyak. Kemudian dia juga pikir, nanti kalau orang kumpul saya juga nggak bisa lihat. Jadi dia cari, ada sebatang pohon ara di situ. Dia naik, dia manjat ke pohon ara itu. Ketika kami ke Yerusalem, kami ada ke tempat itu, pohon ara yang dimanjat oleh Lazarus. Tingginya kira-kira seperti pohon Natal kita lah, 2 meter lebih. Nggak sampai 3 meter. Nah, Lazarus manjat di situ. Dan di situ ketika Yesus lewat, Yesus melihat Lazarus. Nah, saudara sekalian, dari sini kita tahu bahwa ketika Lazarus mempunyai kerinduan ingin mengenal Yesus lebih dalam, tidak sekedar hanya mendengar berita-berita, kabar-kabar, maka dia tidak membiarkan gerakan hatinya punah seperti itu saja karena tubuhnya pendek, tetapi dia tetap bergerak, dia tetap berusaha, dia menerobos kesulitan, dia berusaha, dia maju ke depan sekali, kemudian dia manjat ke atas, dia lihat, dan disitulah dia melihat Yesus. Nah, saudara sekalian, sudah berapa puluh tahun kita jadi umat Kristen? Sudah berapa banyak khotbah yang kita dengar? Sudah berapa banyak cerita Yesus yang kita ketahui? Ada enggak hati kita punya kerinduan mau mengenal Yesus lebih dalam? Siapa sih Yesus sebenarnya? Apakah kita hanya dengar-dengaran saja? Kita dengar khotbah pulang selesai. Kita baca Alkitab tentang cerita Yesus selesai. Kemudian kita tahu Yesus punya kuasa dan kita melihat kesaksian-kesaksian orang lain yang ditolong oleh Tuhan karena sakitnya disembuhkan, ditolong oleh Tuhan karena kesulitan mereka diberi jalan keluar oleh Tuhan. Kita hanya menjadi pendengar, kita hanya menjadi penonton, tetapi kita tidak pernah mengalami hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita hanya mungkin ada kerinduan mau mengenal Tuhan, tapi kita tidak bergerak. Nah, hari ini yang pertama harus kita pelajari adalah ketika hati kita tergerak, ketika hati kita ingin mengenal Yesus lebih dalam, maka kita harus bergerak, kita harus berusaha, kita harus mencari jalan untuk boleh mengenal Yesus lebih dalam. Jadi saudara sekalian, nggak bisa sih kerajinan ibadah kita seperti dulu, bolong-bolong kalau ibadah. Ya, udah berpuluh-puluh tahun masih bolong-bolong, bahkan bolongnya tambah banyak. Ya, baca Alkitab awal-awal kita rajin, belakangan malas, bukannya maju. Kita berdoa juga hanya saat-saat makan, tidur, makan, ya, hanya itu saja. Kita melayani, boro-boro. Biar kalian yang melayani, itu tugas pendeta dan majelis, bukan tugas saya. Nah, saudara sekalian, adakah kerinduan kita mau mengenal Yesus lebih dalam? Kalau mau, kita harus bergerak. Bagaimana ibadah kita harus diperbaiki, bagaimana kerajinan kita di dalam pelayanan kita juga terjun, bagaimana kita kerajinan di dalam membaca firman Tuhan dan berdoa, kita harus tingkatkan itu. Ada gerakan kita. Kalau tidak, gerakan itu hanya merupakan petir. Kita tahu kan petir, kalau petir, apalagi kalau malam hari, terang, seluruh dunia jadi terang. Tapi sebentar saja, hanya 1-2 detik, langit menjadi gelap kembali. Saudara sekalian, kita lihat, ketika anak yang hilang, anak bungsu, mengambil harta warisannya dari ayahnya, dia pergi ke kota dan memboroskan di kota itu sampai habis. Pada saat itu kota itu terjadi bala kelaparan. Dia mau makan makanan babi aja nggak bisa, nggak diizinkan. Pada saat itu dia berpikir, Bapakku banyak hamba-hambanya, banyak anak buahnya, mereka cukup makan, cukup pakai. Langsung hatinya tergerak.
Aku harus pulang. Aku harus ngomong dengan bapakku, Bapak, aku telah berdosa kepada Tuhan dan kepada Engkau. Jadikan aku jangan anak, tetapi jadikan aku hamba saja. Saudara sekalian, ketika ada gerakan seperti itu, Alkitab mengatakan, lalu berangkatlah dia pulang ke rumahnya. Dia tindak lanjuti. Hasilnya apa? Dia berjumpa kembali dengan ayahnya. Dan dia dipulihkan. Bukan jadi seorang hamba, tetapi dia jadi seorang anak kesayangan papanya. Karena dia sudah hilang, tetapi dia sudah didapatkan kembali. Saudara sekalian, Alkitab juga memberikan contoh kepada kita. Raja Agripa, pada saat dia mengadili Paulus berdiri di depannya. Paulus membela diri, memberikan kesaksian bagaimana dia dulu penganiaya orang Kristen, sekarang dia telah dimenangkan oleh Tuhan. Bagaimana dia menginjili, bagaimana Kristus itu sudah bangkit bagi orang berdosa. Begitu banyak dia ceritakan, sampai Agripa bilang apa? Kau hampir-hampir saja kau yakinkan saya jadi orang Kristen. Tergerak hati Agripa, tergerak oleh kesaksian Paulus. Tapi apakah Raja Agripa ini bertobat? Kita tidak mendengar, hanya gerakan saja. Alkitab tidak menulis bahwa akhirnya Raja Agripa ini bertobat jadi orang Kristen. Enggak, hampir-hampir sempat tergerak, tapi dia tidak bergerak. Kita juga melihat Raja Darius pada zamannya Daniel. Kita juga lihat Raja Nebukadnezar pada saat bagaimana Sadrah, Mesakh dan Abednego. Mereka ada di dapur api, diselamatkan oleh Tuhan melalui malaikat. Daniel masuk ke lubang singa, bagaimana tangan Tuhan menyelamatkan dia dari mulut singa. Pada saat itu kita lihat apa kesaksian Raja Nebukadnezar dan Darius. Mereka katakan, tidak ada Tuhan yang lebih besar daripada Tuhan Daniel. Tidak ada Allah yang lebih hebat daripada Allahnya Sadrah, Mesakh dan Abednego. Semua rakyat harus menaruh hormat. Siapa yang tidak menaruh hormat akan dibunuh. Saudara sekalian, hanya sebatas itu. Kita tidak melihat Raja Nebukadnezar atau Raja Darius bertobat menjadi Kristen. Karena apa? Hati mereka cuma tergerak, tapi mereka tidak ada tindakan. Jadi hari ini saudara sekalian, jangan biarkan gerakan di hati kita ini lenyap. Ketika kita mau mengenal Yesus lebih dalam, tunjukkan gerakan kita di dalam ibadah, baca firman Tuhan, berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan, bergaul lebih erat dengan Tuhan. Seperti Ayub, akhirnya setelah Tuhan pulihkan dia katakan apa? Dulu aku hanya dengar Yesus dari perkataan orang, tetapi sekarang dengan mataku aku melihat Tuhan. Saudara sekalian, mau kita mengalami berkat Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidup kita, kita harus bergerak mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara sekalian, sebagai seorang pejabat tinggi, kita bayangkan betapa malunya kalau lari di tengah orang ramai, apalagi badannya cebol. Saudara sekalian, manjat pohon lagi, benar-benar ini memalukan. Apakah Sakius ini tidak tahu malu? Tahu, dia tahu malu. Tapi kenapa dia tetap lakukan? Dia berani mendobrak itu karena dia mau melihat Yesus dengan jelas. Dia tidak mau terhalang pandangan matanya. Oleh sebab itu dia tahan, dia dobrak semua hambatan. Baik itu memalukan, baik itu ditertawakan orang, dicibir orang, tidak peduli. Yang penting aku bisa melihat Yesus dengan bebas. Akhirnya hasilnya apa? Bukan saja dia dapat melihat Yesus dengan bebas tanpa hambatan, Yesus pun bisa melihat dia tanpa hambatan. Saudara sekalian, kita tahu jalan atas itu nggak ada hambatan ya. Makanya kalau ada kecelakaan pesawat terbang ya, yang hilang di hutan atau di laut, selalu yang mencari itu helikopter kan dari atas. Karena jalan dari atas tidak dapat dihambati.
Dan Sakius telah menempuh jalan itu. Saudara sekalian, ketika kita mau mengenal Tuhan dengan jelas, ketika kita mau melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita, banyak hambatan saudara sekalian. Kesibukan pekerjaanlah yang selalu menghambat kita. Anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita selalu jadi alasan buat kita, buat hambatan bagi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jabatan tinggi selalu buat kita malu kalau hadir di gereja bersama orang-orang biasa. Saudara sekalian, banyak sekali hambatan, dosa yang bisa menghambat kita datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, apakah kita berani dobrak itu? Ini tantangan bagi kita, saudara sekalian. Oleh sebab itu, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 di situ menulis demikian. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Kemudian Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Kemudian di dalam Filipi pasal 3 ayat 14 Paulus melanjutkan, berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 9 ayat 26-27. Paulus akhirnya mengatakan demikian. Karena itu berlarilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saudara sekalian, kalau kita ingin melihat Tuhan lebih jelas, kita tidak boleh berhenti untuk maju. Kita harus berlomba-lomba untuk maju di dalam kerohanian. Bukan itu saja, kita harus menanjak ke atas, saudara sekalian, karena hanya jalan dari atas yang tidak dapat dihambat. Saya ingat ada sebuah lagu yang selalu menggerakkan hati saya ketika saya baca ini. Lagunya demikian. Syairnya, ya. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Saya yakin penulis lagu ini, dia bisa menuliskan syair ini karena dia tahu makin tinggi dia menanjak di dalam kerohaniannya, dia akan makin mendekat kepada Tuhan. Itulah kerinduannya. Saudara sekalian, itu sudah dilakukan oleh Sakius. Dia lari ke depan, paling depan. Kemudian bukan hanya maju dalam kerohanian, dia manjat pohon ara. Itulah jalan untuk bagaimana kita meningkatkan kerohanian kita di dalam Tuhan. Kemudian Yesus sampai di bawah pohon ara. Yesus lihat Sakius. Yesus berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini juga aku mau menumpang di rumahmu. Saudara sekalian, ketika Yesus kata seperti itu, apa reaksi Sakius? Sakius segera turun dari pohon dengan sukacita. Saya bayangkan waktu itu dengan tubuhnya yang pendek, dia turun cepat-cepat dari pohon. Dia kayak kejatuhan bintang bahwa Yesus mau menginap, mau numpang di rumahnya. Saudara sekalian, kita tahu Sakius ini pejabat tinggi yang bisa jadi tamunya di rumahnya bukan rakyat biasa, pasti sesama pejabat atau pejabat-pejabat yang lebih tinggi dari dia, yang terhormat baru layak jadi tamunya di rumah. Jadi bayangkan kalau Sakius turun dengan sukacita menjambut Yesus, betapa terhormatnya Yesus di mata Sakius. Saudara sekalian, hari ini ketika di dalam wahyu melalui Yohanes mengatakan, Yesus katakan, aku berdiri di depan pintumu. Di pintu hatimu aku mengetuk.
Barang siapa yang mendengar suaraku dan membuka pintunya, aku akan masuk ke dalamnya, aku akan makan bersama dia, dia akan makan bersama aku. Saudara sekalian, sudah begitu lama Tuhan mengetuk hati kita. Sudahkah kita membuka pintu? Sudahkah kita dengan sukacita menerima Yesus? Itu tergantung berapa terhormatnya Yesus di dalam mata kita. Ketika kita buka pintu, di mana kita tempatkan Yesus di dalam hidup kita? Apakah di belakang dapur atau di tempat terhormat? Menjadi pemimpin hidup kita, baik pribadi maupun secara keluarga. Saudara sekalian, kemudian kita lihat cemoohan orang banyak, bersungut-sungutnya orang banyak, bukan tidak didengar oleh Sakius. Sakius dengar. Apa reaksi Sakius? Sakius berdiri di depan Tuhan, dia bilang, Tuhan, separuh dari hartaku, separuh dari milikku, aku berikan kepada orang miskin. Bayangkan saudara sekalian, tadi Sakius ini mata duitan, gara-gara duit jadi kepala pajak, memeras orang. Saudara sekalian, sekarang duit tidak lagi terpenting bagi dia. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan Yesus sebagai suatu yang paling berharga. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini kecuali Yesus. Maka harta tidak lagi jadi penting bagi dia. Dia bagikan separuh, dia berikan kepada orang miskin. Saudara sekalian, ini wujud dari pertobatannya. Saudara sekalian, dia mau memiliki Yesus, mencintai Yesus dan mencintai sesama. Inilah rumus hukum yang pertama yang dia lakukan. Dia bagikan hartanya untuk orang yang miskin. Bukan itu saja. Dia katakan, kalau ada seseorang yang kuperas, ganti 4 kali lipat. Artinya dia bukan hanya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tetapi dia ada perubahan hidup. Dia tinggalkan hidup yang lamanya. Inilah yang Paulus katakan, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Semua yang lama itu berlalu, timbullah, datanglah yang baru. Saudara sekalian, Paulus di dalam Efesus pasal 22-24 berkata demikian. Yaitu bahwa kamu yang berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara sekalian, ketika kita menerima Yesus di dalam hati kita, maka manusia lama harus kita tinggalkan. Manusia lama harus kita tinggalkan. Terakhir saudara sekalian, apa yang harus kita dapatkan? Tadi kita bicara tentang Sakius terus. Sekarang ada tokoh Yesus. Dan Yesus mengakhiri katanya menjawab orang yang bersungut-sungut. Kenapa orang ini mau menumpang di rumah orang berdosa? Yesus katakan apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mau katakan, aku datang bukan hanya mencari orang miskin. Aku juga datang mencari orang kaya. Sekalipun Yesus pernah mengatakan kepada seorang banyak bahwa alangkah susahnya orang kaya masuk surga, seperti unta masuk lubang jarum. Tapi Yesus tidak lepaskan usahanya untuk menyelamatkan orang yang kaya. Walaupun kekayaan selalu mengikat hati kita untuk mengenal Tuhan. Saudara sekalian, Yesus mempunyai misi yang jelas. Kita tahu sebelum Yesus masuk ke kota Yeriko, menjelang masuk ke kota Yeriko, Yesus mencelikkan mata seorang pengemis. Saudara sekalian, orang miskin. Yesus sembuhkan dia dari butanya.
Ketika Yesus masuk ke Yeriko, Yesus sembuhkan seorang yang kaya namanya Lazarus. Saudara sekalian, Yesus buktikan perkataannya. Yesus bukan hanya janji, bukan hanya memberikan statement. Nah, saudara sekalian, sebagai orang yang sudah bertobat, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita semua adalah tangan kanannya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipesan oleh Tuhan dengan amanat agungnya. Pergilah jadikan segala bangsa muridku. Jangan pilih kasih, jangan pilih famili saja, jangan pilih orang miskin saja, jangan pilih orang kaya saja. Semua orang jadi sasaran penginjilan kita. Saudara sekalian, Yesus sudah berikan contoh. Semoga firman Tuhan hari ini memberikan kita beberapa pelajaran, bukan saja tentang Sakius, tetapi tentang bagaimana kita memberitakan Injil keselamatan Tuhan, agar semua orang boleh bertobat dan mengenal Kristus lebih dalam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Kami mohon melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau sendiri berbicara dengan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Biarlah Engkau membakar semangat kami, sehingga kami mempunyai kerinduan mengenal Tuhan lebih dalam, dan kami tindak lanjuti. Kami mendobrak segala hambatan yang menghambat kami mengenal Tuhan, dan kami tunjukkan pertobatan kami melalui kehidupan dan kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.